Di balik lebatnya hutan yang penuh misteri, cinta yang tak terduga lahir dari kesunyian. Seorang gadis desa yang melarikan diri dari dunia yang tak memberinya tempat, menemukan perlindungan dalam pelukan seekor makhluk raksasa, gorila penuh kasih yang melampaui batas-batas manusiawi. Namun, apa yang terjadi saat cinta ini membawa keajaiban yang mengguncang logika? Dan bagaimana dunia luar akan menerima kisah mereka yang luar biasa? Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang gadis bernama Ayu. Ayu adalah seorang kembang desa yang kecantikannya kerap menjadi buah bibir para penduduk. Wajahnya bercahaya, kulitnya kuning langsat, dan rambut hitam legamnya tergerai panjang bak sutra. Senyumnya memancarkan kehangatan, sementara matanya menyimpan sorot keteduhan yang mampu membuat siapa saja terpesona. Ia tumbuh menjadi gadis yang lemah lembut, penuh kasih, dan sederhana, meskipun takdir hidupnya tak selalu berpihak padanya. Ayu dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Ayah dan ibunya adalah petani yang bekerja keras, mengajarinya nilai-nilai kehidupan dan kebaikan hati. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Segalanya berubah ketika kedua orang tua Ayu meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Ayahnya terjatuh dari tebing saat mencari kayu bakar, sementara ibunya meninggal tak lama kemudian karena sakit yang tak sempat tertangani. Sepeninggal mereka, Ayu merasa dunianya runtuh. Rumah kecil yang dulu penuh dengan tawa kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menyedihkan. Tak ada lagi pelukan hangat ibunya atau suara lembut ayahnya yang menenangkan. Ia sering menangis di malam hari, memeluk bantal usang yang masih menyimpan aroma ibunya, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, kenyataan terus menghantui, dan ia menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kesunyian rumah semakin menyiksa Ayu ketika ia mulai menjadi perhatian para lelaki di desa. Sebagai gadis muda yang tinggal sendiri, ia kerap menjadi sasaran godaan yang tak diinginkannya. Setiap kali ia keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar atau mengambil air di sumur desa, ada saja lelaki yang mencoba mendekatinya dengan kata-kata yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa bahkan berani menguntitnya hingga ke depan rumah, memanggil-manggil namanya dengan nada melecehkan. Ayu merasa takut dan tertekan. Ia tahu bahwa ia tak lagi memiliki perlindungan, dan tak ada satupun orang yang bisa ia mintai bantuan. Desa yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang asing dan penuh ancaman. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Ayu memutuskan untuk pergi dari desa. Ia duduk di depan rumah kecilnya, memandangi bintang-bintang sambil memikirkan masa depan. Hatinya penuh keraguan, tetapi ia tahu bahwa tinggal di desa hanya akan membuatnya semakin menderita. Ia mengemasi beberapa barang yang bisa ia bawa, sehelai selimut, sebuah pisau kecil, dan bekal seadanya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah yang penuh kenangan, menatapnya untuk terakhir kali sebelum melangkah ke kegelapan malam. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi yang pasti, ia ingin menjauh dari manusia yang membuatnya merasa terancam. Langkah Ayu membawanya ke dalam hutan lebat yang membentang di luar desa. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang jarang dijamah manusia karena dianggap angker dan penuh misteri. Namun, Ayu merasa bahwa itulah tempat yang paling aman baginya. Dengan cahaya bulan sebagai pemandu, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering dan ranting patah. Suara burung malam dan gemerisik daun menjadi teman perjalanannya. Meskipun rasa takut menyelinap di hatinya, Ayu terus melangkah, berharap menemukan tempat di mana ia bisa merasa tenang dan bebas dari gangguan. Hutan itu terasa sunyi, tetapi ada sesuatu yang menenangkan di dalam kesunyian itu, seolah-olah alam sedang menyambutnya dengan hangat. Setelah beberapa hari tinggal di hutan, Ayu mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia menemukan sebuah gua besar di tepi sungai yang jernih, tempat ia memutuskan untuk tinggal sementara. Gua itu tersembunyi oleh semak-semak tinggi dan pohon-pohon besar, membuatnya merasa aman dari ancaman luar. Di dalam gua, Ayu membuat tempat tidur sederhana dari dedaunan kering yang ia kumpulkan. Setiap pagi,
Ia pergi ke sungai untuk mencuci muka dan mengambil air. Ia belajar mengenali buah-buahan liar yang bisa dimakan, serta mencari akar-akar tertentu untuk dijadikan bahan makanan. Kehidupan ini jauh dari kemewahan, tetapi Ayu merasa damai. Di tengah kesunyian hutan, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia mulai merasa bahwa hutan ini adalah tempat di mana ia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri, jauh dari tatapan mata yang menghakimi. Suatu hari, saat Ayu sedang memetik buah-buahan di dekat pohon beringin besar, ia merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan kuat di belakangnya. Ia berbalik, dan matanya bertemu dengan seekor gorila besar yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Tubuh gorila itu kekar, dengan dada yang bidang dan lengan yang berotot. Mata hitamnya tajam, tetapi tak ada tanda-tanda ancaman. Ayu membeku di tempatnya, napasnya terhenti. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa terpaku di tanah. Gorila itu hanya berdiri diam, memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, gorila itu berbalik dan berjalan perlahan menjauh. Ayu menghela napas panjang, merasa lega sekaligus bingung dengan pertemuan tak terduga itu. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari hubungan yang akan mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya, gorila itu mulai muncul lebih sering. Ia tidak hanya mendekati Ayu, tetapi juga membawakan buah-buahan yang tampaknya ia kumpulkan khusus untuknya. Ayu mulai memanggilnya Bima, nama yang terlintas di benaknya saat melihat kekuatan dan ketenangan gorila itu. Awalnya, Ayu tetap waspada, tetapi lambat laun ia menyadari bahwa Bima tidak memiliki niat buruk. Sebaliknya, ia tampak melindungi Ayu, memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang mendekati gua tempatnya tinggal. Kehadiran Bima memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidup Ayu. Dalam keheningan hutan, mereka membangun hubungan yang unik, saling memahami tanpa perlu kata-kata. Ayu mulai melihat Bima bukan sekadar binatang liar. Ia merasa bahwa Bima memiliki jiwa yang lembut meskipun tubuhnya besar dan mengintimidasi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur hutan, Ayu duduk di depan gua, memandangi api kecil yang ia nyalakan untuk menghangatkan tubuhnya. Bima datang dan duduk di dekatnya, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Ayu, yang awalnya ragu, memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya dan menyentuh bulu tebal Bima. Gorila itu tidak bergerak, hanya memandangnya dengan mata yang dalam dan penuh ketenangan. Momen itu menjadi awal dari kedekatan yang lebih mendalam. Ayu merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang atau sesuatu yang memahami dirinya lebih dari siapapun. Namun, malam-malam di hutan membawa perubahan dalam hati Ayu. Ia mulai melihat Bima bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai sosok yang selalu ada untuknya dalam kesepian. Ayu sering terbangun di tengah malam, melihat Bima duduk di luar gua, memandang ke arah gelap hutan seperti penjaga setia. Dalam keheningan malam yang diterangi cahaya bulan, perasaan Ayu tumbuh lebih dalam. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ada ikatan yang terjalin antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika tetapi begitu nyata dalam hatinya. Hutan yang dulu terasa dingin kini menjadi tempat yang hangat, karena kehadiran Bima mengisi ruang kosong yang selama ini menghantuinya. Tanpa disadari, kehidupan Ayu di hutan telah berubah menjadi sebuah perjalanan cinta yang tak biasa. Perlahan-lahan, Ayu mulai merasakan perubahan yang tak biasa pada tubuhnya. Awalnya, ia mengira kelelahan dan mual yang ia alami adalah akibat dari kehidupannya di hutan yang menuntut fisik dan mental yang lebih kuat. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar kelelahan. Ia sering merasa lemas, dadanya terasa penuh, dan ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai membuatnya merasa berbeda. Ayu mulai menghitung hari-harinya sejak pertama kali ia menyadari perasaannya terhadap Bima, dan semuanya mulai masuk akal. Ia mengelus perutnya yang terasa hangat, menyadari bahwa ada kehidupan yang sedang tumbuh di dalam sana. Perasaan terkejut bercampur bahagia dan takut memenuhi hatinya. Ia tidak tahu bagaimana ini mungkin terjadi,
Tetapi ia yakin bahwa anak yang dikandungnya adalah sebuah keajaiban dari hubungan cinta yang tak biasa. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Ia berbicara pada bayinya setiap malam, menceritakan tentang kehidupan di hutan, tentang cintanya pada Bima, dan tentang harapannya untuk masa depan. Ia duduk di tepi sungai, memandangi pantulan dirinya di air yang jernih sambil mengelus perutnya yang perlahan membesar. Bayi ini adalah bagian dari dirinya, sebuah anugerah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bima, meskipun tak bisa memahami dengan kata-kata, tampaknya menyadari perubahan pada Ayu. Ia semakin protektif, selalu berada di dekat Ayu, memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mendekati mereka. Ayu merasa semakin aman, seolah Bima adalah benteng yang melindungi dirinya dan anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Ayu merasakan rasa sakit yang tak pernah ia alami sebelumnya. Perutnya terasa kencang, dan tubuhnya mulai menggigil. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dengan nafas yang terengah-engah, ia kembali ke dalam gua, bersandar pada dinding batu yang dingin. Bima tampak gelisah, mondar-mandir di dekatnya, mengeluarkan suara rendah seolah ingin membantu tetapi tak tahu caranya. Ayu menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Ia mengandalkan kekuatan alam yang selalu ia pelajari selama tinggal di hutan. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, tangisan kecil memecah keheningan malam. Bayi perempuan yang mungil telah lahir, membawa kebahagiaan yang luar biasa. Ayu memeluk anaknya erat-erat, air matanya mengalir tanpa henti. Ia menamai bayi itu Anjani, sebuah nama yang melambangkan kekuatan dan kecantikan, seperti kehidupannya sendiri yang penuh perjuangan. Anjani tumbuh menjadi pusat dunia Ayu. Kehadirannya memberi arti baru dalam kehidupan di hutan. Ayu merawatnya dengan penuh cinta, membangun dunia kecil yang hangat di tengah kesunyian alam. Ia mengajarkan Anjani tentang keindahan hutan, tentang cara hidup berdampingan dengan alam, dan tentang cinta yang melampaui batas-batas logika manusia. Bima, meskipun tak memiliki kemampuan berbicara atau mengekspresikan kasih sayang seperti manusia, tampak menerima Anjani sebagai bagian dari keluarga mereka. Ia sering duduk di dekat Anjani, menjaga bayi kecil itu saat Ayu mencari makanan atau membersihkan diri di sungai. Anjani sering tertawa saat melihat Bima, tangannya yang kecil mencoba meraih bulu tebal gorila besar itu. Ayu merasa hidupnya kini lengkap, meskipun ia tahu bahwa dunia di luar sana mungkin tidak akan pernah memahami kisah hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ayu tak bisa sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran dari hatinya. Ia tahu bahwa hidup di hutan bersama Bima dan Anjani adalah pilihan yang ia buat untuk melindungi mereka dari dunia luar. Tetapi, bagaimana jika suatu saat manusia lain menemukan mereka? Bagaimana jika dunia tak mampu menerima kisah cinta yang berbeda ini? Pertanyaan-pertanyaan itu sering menghantui Ayu, terutama saat malam tiba dan ia mendengar suara angin berbisik di antara pepohonan. Ia memandangi Anjani yang tertidur pulas di pelukannya, dan ia tahu satu hal yang pasti. Ia akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya dan Bima. Di tengah ketidakpastian, Ayu menemukan kekuatan dalam cinta yang mereka miliki, cinta yang tak terikat oleh batas-batas duniawi. Hutan menjadi saksi perjalanan hidup mereka, sebuah perjalanan yang penuh misteri, keajaiban, dan kasih yang tulus. Hari-hari berlalu dengan damai di tengah hutan. Ayu merawat Anjani dengan penuh cinta, mengenalkan putrinya pada keindahan alam yang menjadi rumah mereka. Sejak pagi, mereka sering duduk di tepi sungai, menyaksikan riak air yang memantulkan sinar matahari. Ayu mengajarkan Anjani cara mendengar suara angin yang berbisik di antara pepohonan, suara burung yang berkicau riang, dan bagaimana mengenali jejak binatang. Anjani tumbuh menjadi anak yang ceria, dengan tawa yang menggema di seluruh hutan. Di sisi lain, Bima menjadi sosok pelindung yang selalu ada. Meskipun ia tak berbicara, setiap gerakannya menunjukkan kasih sayang yang tulus.
Ia sering membawa buah-buahan untuk Ayu dan Anjani, bahkan terkadang menenangkannya saat bayi kecil itu menangis. Dalam dunia kecil mereka, cinta dan kebersamaan menjadi hal yang tak tergantikan. Namun, kehidupan mereka yang tenang tak selamanya bertahan. Suatu hari, sekelompok pemburu dari desa memasuki hutan, mencari binatang buruan. Mereka tak sengaja menemukan gua tempat Ayu tinggal bersama Bima dan Anjani. Salah satu pemburu, yang mengenali Ayu sebagai gadis kembang desa yang dulu menghilang, segera kembali ke desa untuk memberitahu yang lain. Kabar tentang Ayu yang hidup bersama gorila dan membawa seorang anak membuat gempar seluruh desa. Para penduduk segera berkumpul, berbondong-bondong memasuki hutan dengan rasa penasaran bercampur ketakutan. Ayu, yang mendengar suara langkah-langkah manusia mendekat, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa kehidupannya yang selama ini damai akan segera terganggu. Ketika penduduk desa tiba di depan gua, mereka terkejut melihat Ayu berdiri di sana, memeluk Anjani erat-erat. Di sampingnya, Bima berdiri dengan tubuh tegap, matanya memandang tajam ke arah kerumunan. Para penduduk saling berbisik. Sebagian menganggap Ayu telah dikutuk karena hidup bersama binatang liar, sementara yang lain merasa kasihan pada nasibnya. Ayu berdiri dengan tegas, meskipun hatinya penuh ketakutan. Ia meminta mereka untuk pergi, mengatakan bahwa ia memilih hidup di hutan karena ingin menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan di desa. Namun, beberapa penduduk bersikeras bahwa Ayu harus kembali. Mereka menganggap kehidupannya bersama Bima dan Anjani tidak wajar dan harus dihentikan. Ketegangan semakin meningkat, dan Bima mulai mengeluarkan suara rendah, sebagai peringatan untuk tidak mendekat. Salah satu pemburu mencoba mendekati Ayu dengan paksa, tetapi Bima bergerak cepat, berdiri di antara mereka. Gerakannya yang penuh kekuatan membuat para penduduk mundur ketakutan. Ayu dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan hutan, bahwa kehidupannya bersama Bima dan Anjani adalah pilihannya sendiri. Ia menatap mereka satu persatu, berharap mereka mengerti bahwa cinta dan keluarga tidak selalu harus sesuai dengan apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Perlahan-lahan, para penduduk mulai mundur, meskipun beberapa di antara mereka masih memandang dengan tatapan penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Setelah mereka pergi, Ayu memeluk Anjani erat-erat, sementara Bima tetap berjaga di dekat pintu gua, memastikan bahwa ancaman itu benar-benar hilang. Setelah kejadian itu, Ayu memutuskan untuk meninggalkan gua yang telah menjadi rumahnya. Ia tahu bahwa desa tidak akan pernah sepenuhnya melupakan keberadaannya, dan hutan di sekitar gua mungkin tak lagi aman. Bersama Bima dan Anjani, ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih dalam dan lebih tersembunyi. Mereka menemukan sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan air terjun yang indah. Tempat itu terasa seperti surga kecil yang diciptakan untuk mereka. Di sana, Ayu memulai babak baru dalam hidupnya. Ia membangun rumah kecil dari kayu dan daun, mengajari Anjani tentang kehidupan yang mandiri, dan terus hidup dalam cinta bersama Bima. Hutan menjadi saksi perjalanan mereka, sebuah kisah yang mungkin tak akan pernah dimengerti oleh dunia luar, tetapi penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan bagi mereka yang menjalaninya.